Baik, selamat pagi Mas Mbak, Asal Anatomi. Perkenalkan, nama saya Michael Marut Amar Pasaribu dari kelompok B9 dengan NIM G0024 086 dengan Aslab Mbak Zahra. Izin mengerjakan laporan praktikum anatomi dari blok 2.3. Baik, langsung saja ke kasusnya, yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke IGD oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien itu berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Baik, dari pemeriksaan fisiknya itu ditemukan hemi parese sisi kanan, terutama lengan lebih berat daripada tungkai. Refleks sisi kanan meningkat. Terdapat Babinski sign positif di sisi kanan dan hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta untuk menjulurkan lidahnya, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Terus pasien tampak kesulitan berbicara seperti motorik atau afasia non-fluent, tapi memahami instruksi sederhana yang diberikan. Dari riwayat medisnya menunjukkan bahwa pasien itu memang merupakan perokok berat, mempunyai riwayat hipertensi dan DM yang tidak terkontrol, dan dari CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis dari bagian kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemik parsial pada pons bagian kiri. Baik, dari nomor pertama jelaskan sirkulus atherosus bilisi. Jadi sirkulus atherosus bilisi itu intinya berfungsi untuk memberikan aliran darah yang kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior dari otak, melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih dari area. Terus jadi bagian anteriornya ada arteri cerebri anterior dan communicans anterior. Terus ada yang bagian tengah arteri cerebri medial dan arteri carotis interna. Terus kalau dari posteriornya ada arteri cerebri posterior dan arteri communicans posterior sinister at dexter. Terus dari bawah tuh ada dua arteri vertebralis yang bergabung jadi arteri basilaris. Jadi tadi kan untuk menghindari stroke iskemik atau infark otak itu terjadi jika arteri carotis interna ini tersumbat. Jadi sirkulus atherosus bilisi ini dapat menyuplai area darah ke otak yang bagian depan melalui arteri mana? Arteri vertebralis dan arteri communicans posterior, sehingga kalau kerusakan otaknya itu bisa diminimalisir jika sirkulusnya berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya ada perbedaan dari traktus corticospinalis dan spinothalamicus. Yang pertama itu ada traktus corticospinalis atau piramidalis. Itu dia dibandingkan, jadi fungsi utamanya itu menyampaikan impuls motorik sadar dari korteks ke otot skelet. Terus dari titik awalnya traktus ini itu berawal di korteks motorik primer dan sekunder. Jadi area Brodmann 4 dan area Brodmann 4 dan area Brodmann 6. Terus kalau akhirannya itu di neuron motorik bawah di medula spinalis atau di kornu anterior. Terus lokasi ininya penyilangannya atau dekusatio itu dibagi jadi dua. Jadi traktus corticospinal yang lateral yang 4 itu yang menyilang di dekusatio, namun akan piramidalis. Kalau yang anterior yang nomor 9 itu dia tidak menyilang di dekusatio piramidalis, namun dia akan menyilang di komisura anterior medula spinalis tinggi segmen yang bersangkutan. Terus letak relatifnya kalau yang lateralis itu di mana? Di kolumna lateral. Kalau corticospinal itu di kolumna anterior. Selanjutnya ada traktus spinothalamicus. Itu fungsi utamanya merupakan rasakan sensorik, jadi dari nyeri, suhu, dan sentuhan kasar ke otak kita. Terus titik awalnya itu di mana? Di reseptor sensorik berupa ujung saraf bebas. Terus nanti akhirannya di mana? Dia akan di korteks sensorik primer, yaitu area Brodmann 312 melalui melalui talamus. Terus lokasi penyilangan atau dekusatio-nya dia menyilang di mana? Di segmen spinal, tempat masuknya serabut. Jadi di komisura anterior dari medula spinalis
terus naik secara kontralateral. Terus tak relatifnya itu ada yang dibagi dua, spinothalamikus lateralis itu di kolom lateral, dan spinothalamikus yang anterior itu di kolom anterior, jadi lebih medial daripada corticospinal anterior gitu. Lanjut nomor 3 itu dijelaskan bagian dari trunkus cerebri meliputi apa? Mesencephalon, terus pons, dan medulla oblongata. Jadi yang pertama itu ada mesencephalon. Jadi intinya ada apa aja di sini? Ada pedunculus cerebri yang meliputi. Jadi terdapat substansia nigra yang memisahkan antara crus cerebri di anteriornya dan tegmentus mesencephali di bagian posteriornya. Jadi kalau crus cerebri itu mengandung serabut descendens fibrae corticopontines, fibrae parietopontines, fibrae corticobulares bulbaris medialis lateralis, fibrae corticonuclearis, dan fibrae corticospinalis. Terus kalau yang tegmentum yang di bawahnya itu mempunyai struktur yang jelas namanya nucleus rubber, atau nucleus rubber itu artinya merah. Merah karena apa? Karena kandungan ferrum yang tinggi. Terus terdapat lemniscus lateralis yang memasuki colliculus inferior untuk jalan pendengaran. Colliculus ini merupakan station relay atau relay station untuk jalan pendengaran menuju ke thalamus pada corpus catenuculatum mediale. Terus substansia nigra tadi yang kita sempat bahas itu adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di mana? Di antara tegmentum dan crus cerebri. Terus warnanya gelap akibat apa? Pigmen melanin yang terkandung dalam badan sel substansia nigra. Terus dia akan terdiri dari mana? Terdiri dari pars compacta dan reticularis. Terus ada fossa interpeduncularis itu di antara pedunculus cerebri. Dia akan ditembus oleh vasa darah arteriol centralis posteromedialis, sehingga akan membentuk daerah yang disebut substansia perforata posteriora. Itu akan menjadi keluarnya nervus 3 atau ocula motor. Bentuk suatu alur disebut sulcus nervi oculomotorii. Ada aqueductus mesencephali itu yang menghubungkan apa? Menghubungkan ventriculus tertius dan ventriculus lateralis. Terus ada tectum mesencephali yang ujung yang terdapat di ujung ini gitu. Lanjut di pons. Jadi kalau di pons ini terdapat dari bagian ventral atau bagian bagian dorsal. Kalau ventral itu pars facialis pontis, dorsal pars segmentalis pontis. Kalau yang dorsal itu ada apa aja? Ada colliculus facialis, itu merupakan genus interna nervus facialis, dan nucleus nervi abducens. Terus kalau yang stria medullaris itu tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan salvitorius. Kalau dari ventral itu terdapat nucleus pontis, yaitu menghubungkan korteks cerebral dengan cerebellum untuk koordinasi motorik, serta nervus nucleus cranialis dari yang ke-7. Terus facialis, yang ke-6 itu abducens, terus yang ke-5 itu trigeminus, dan yang ke-8 atau yang ke-8 itu mengatur fungsi sensorik dan motorik wajah serta pendengarannya dari manusia. Lanjut ada medulla oblongata. Jadi medulla oblongata itu dibagi dua juga, dari sisi ventral dan sisi dorsal. Kalau yang ventral itu dapat oliva. Oliva itu penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Kalau piramis itu penonjolan karena pendesakan dari tractus pyramidalis atau corticospinalis. Ini ada visura mediana anterior, sulcus ventrolateral atau sulcus anterolateral. Terus ada decusatio pyramidum, itu intinya memisahkan tractus pyramidum. Kalau yang sulcus itu dilewati oleh nukleus nervi vagus. Terus kalau yang ini tadi, terus kalau yang dorsal itu ada apa? Ada yang penting di sini ada pusat vasomotor kardiorespi, yaitu trigonum nervus vagi dan trigonum hypoglossi. Itu ada fasciculus cuneatus, gracilis cuneatus untuk extremitas atas atau yang superior. Kalau yang gracilis itu extremitas inferior atau yang bawah gitu. Somatomotorik. Baik, selanjutnya ada asal-usul dari nukleus fungsi nervocranial dari motorik murni, yaitu yang kita bahas di sini nervus 3
atau oculomotor, nervus 4 trochlearis, dan nervus 6 atau abdusen. Jadi fungsi utamanya kalau nervus 3 itu menggerakkan yang 3 oculomotor, berarti menggerakkan sebagian besar otot mata, mengangkat kelopak mata dan konstruksi dari pupil. Kalau yang keempat atau yang trochlearis itu untuk menggerakkan otot oblik superior, menurunkan dan memutar otot bola mata, dan lalu nervus 6 itu menggerakkan otot lateral atau abduksi dari mata yang abdusen gitu. Terus ke asal nukleusnya, kalau yang oculomotor itu dari nukleus nervi oculomotorii, kalau yang trochlear itu nervi trochlearis, kalau yang abdusen itu nervi abdusentis. Terus kalau lesi di upper motor neuron ini, kalau neuron 3 itu dia akan jarang tampak jelas karena supply bilateral, tapi bisa ada ptosis ringan atau deviasi dari mata. Terus kalau yang nervus 6 itu jarang menyebabkan gejala karena supply bilateral. Kalau yang 4 itu deviasi mata ringan ke medial. Terus lesi kalau dari lower motor neuron, kalau yang nervus 3 itu ptosis, diplopia, strabismus lateral, pupil dilatasi, terus refleks cahaya hilang. Kalau yang nervus 6 itu sulit melihat ke bawah, terus kompensasi dengan memiringkan kepala ke yang sehat. Terus kalau yang 4 itu diplopia, terus tidak bisa abduksi mata setelah strabismus medial, yaitu matanya mengarah ke dalam gitu. Terus kalau yang soal nomor 5 itu jelaskan area Brodmann. Yang kita bahas di sini adalah area mana saja. Jadi area 4 itu area presentralis. Itu intinya gyrus presentalis, cortex motorik primer, mengontrol gerakan dari voluntas. So, ada area 312 itu merupakan gyrus postcentralis, itu korteks dari somatosensorik primer, itu untuk memproses sensasi, sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Terus ada area 4445 itu yang area Broca, dan ada 34 ya, itu intinya untuk bicara motorik. Jadi untuk produksi dan pemrosesan dari bahasa. Kalau yang 22 bersama dengan kalau yang 22 sendiri itu merupakan bagian area auditori sekunder, tapi dengan 39 itu membentuk area wernik atau bicara sensorik untuk pemahaman dari bahasa gitu. Lanjut nomor 6 itu mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan daripada tungkai. Jadi kalau tungkai itu direpresentasikan berarti kan dari bagian medial cortex, yang dimana dia disuplai oleh arteri cerebri anterior. Kalau lengan dan wajah itu direpresentasikan di bagian lateral cortex, jadi disuplai oleh arteri cerebri media. Jadi kalau dari soal itu kan dia bilang oklusi dari arteri cerebri media. Itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan tangan. Karena apa? Karena arteri cerebri media tadi seperti saya bilang mensuplai bagian lateral korteks cerebral, masuk area motorik dan sensorik untuk wajah dan lengan. Sementara itu kalau yang anterior itu lebih ke tungkai kita. Makanya kalau dari soal itu lebih sering menyebabkan kekurangan atau kelumpuhan di bagian lengan wajah daripada tungkai kita gitu. Terus nomor 7, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna di bagian yang kiri. Oke, baik. Jadi kalau terdapat oklusi pada arteri yang kiri, karotis interna yang bagian kiri, itu memungkinkan sirkulus arterius filisi ini dapat kontralateral aliran darah kolateral untuk menjaga perfusi otak. Mekanismenya berarti melibatkan arteri komunikasi anterior yang menghubungkan arteri cerebri anterior kanan ke kiri dan posterior yang mengalirkan darah dari sistem vertebrobasilaris ke
vertebra basilaris ke arteri cerebri posterior kiri, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh arteri cerebri media yang kiri gitu. Jadi kalau dari mekanisme ini membantu mencegah iskemik atau infark pada hemisferium kiri otak. Jadi kalau dari sisi kanan itu ada darah dari arteri carotis interna kanan, terus ke arteri carotis cerebri anterior kanan, arteri komunikan anterior, arteri anterior kiri. Kalau ada dari posterior itu darahnya dari arteri vertebralis ke arteri basilaris, terus ke arteri cerebri posterior kiri, arteri komunikan posterior kiri, dan ke arteri carotis interna yang kiri gitu. Baik, sekian dari presentasi saya, Mas Mbak. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata atau perbuatan yang sangat jauh tidak sengaja. Baik, saya akhiri. Terima kasih, Mas Mbak.